lidah. Dan serta makanan secara kimiawi adalah ada bantuan enzim atau kelenjar air ludah yang melakukan di dalam mulut. Setelah itu makanan lanjut ke kerongkongan. Kerongkongan ini penghubung antara mulut dan lambung. Kerongkongan pada manusia biasanya panjangnya sekitar 20 cm. Di kerongkongan manusia ini terjadilah namanya gerakan yang kita kenal dengan gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Gerakan mendorong makanan agar sampai ke dalam lambung. Nah, setelah makanan didorong dari kerongkongan, masuklah ke dalam lambung manusia. Di dalam lambung manusia ini merupakan alat pencernaan yang berotot, berbentuk seperti kantut. Ya, dapat dilihat berbentuk seperti kantung. Lambung manusia berfungsi sebagai pengaduk makanan. Dan di dalam lambung manusia terdapat enzim, yaitu enzim amprenin dan enzim pepsin. Enzim prenin merupakan enzim yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan sedangkan enzim pepsin yaitu mengubah protein menjadi asam amino. Nah, di lambung terjadi proses pengadukan makanan. Setelah makanan diaduk, lanjut ke yang warna oranye ini adalah usus halus. Usus halus ini adalah usus yang paling panjang. Di usus halus terdapat 3 usus, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Di dalam usus 12 jari terjadilah penyerapan sari-sari makanan. Kita lanjut, setelah dari usus halus, lanjut ke usus besar. Yang warna hijau ini adalah usus besar. Usus besar ini terdiri dari atas besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Di dalam usus besar ini terjadi penyerapan kembali air dan garam dan mineral. Setelah sisa-sisa makanan diserap di usus besar, lanjut lagi, paling terakhir adalah anus. Apa itu anus? Anus adalah tempat pembuangan sisa-sisa makanan setelah diolah dari usus besar. Nah, di anus ini terjadi tempat pengeluaran sisa makanan yang berupa feses atau yang disebut dengan buang air besar. Begitulah urutan sistem pencernaan pada manusia. Dapat disimpulkan pada pencernaan manusia mulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian didorong oleh kerongkongan agar sampai ke lambung. Setelah di lambung diaduk, kemudian masuk ke usus halus. Di usus halus, makanan terjadi penyerapan sari-sari makanannya. Setelah itu lanjut ke usus besar. Di usus besar terjadi penyerapan kembali air dan garam mineral yang sudah dicerna, dan terjadi pembusukan. Lanjut ke anus. Anus adalah tempat pembuangan akhir berupa feses.